cari pengalamannya nggak terlalu ribet sih ya, dan lebih gampang dibanding budidaya ikan yang lain. Memulainya ya dari lele aja. Kalau nama saya Zaman. Nama saya Cliff. Kita saudara kandung, ini adik saya, ada adik saya satu lagi. Malu diliput, nggak pengen katanya. Kita bertiga jalanin. Itu mulainya 2 bulan yang lalu sih. Mulainya 2 bulan yang lalu ya terjun, belajar sedikit ilmu dan juga sempat sharing ke Sido Kartofish kalau kalian pada tahu semua. Soalnya kita mulainya tuh gambling dalam pengertian ilmu pengetahuan kita sedikit, tapi kita langsung memberanikan diri untuk ya terjun aja. Kalau gak terjun gimana kita mau tahu, kata orang gini, kata orang gini, kata satu gini, kata satu gini. Ya itu yang membuat kita bingung. Kita langsung terjun sambil kita cari pengalaman. Kita lihat YouTube-nya Sido Kartofish, beliau mempersilahkan kita untuk datang. Kita langsung ke sana sama teman-teman, sama tim di sini semua. Kita langsung berangkat ke sana, sharing-sharing masalah lele. Ya pastinya panen hasil maksimal. Kalau dari kita itu aja sih. Pak lele itu kan harganya kejangkau. Sekilo ada 7, 8, 9. Jadi biar masyarakat itu bisa ya merasakan apa yang kalangan ke atas merasakan dengan memakan lele. Gak ada yang ribet, gak ada yang sulit. Ya yang penting kita harus pintar-pintar melihat penyakit lele gitu aja. Kalau misalnya belum berani untuk memulai, ya coba aja kita lihat YouTube. Bisa dari Sido Kartofish, sharing juga bisa. Ya gak ribet lah pokoknya. Ternak lele ini simple, gak perlu aerator, gak perlu air sirkulasi. Yang penting airnya tidak terkontaminasi zat-zat yang berbahaya. Beranikan diri, langsung terjun. Jangan percaya kata orang, jangan dengerin kata orang. Karena apa? Setiap orang sistemnya itu berbeda-beda. Kalau kita mau mengikuti sistem ini, ya gak ada selesainya. Kalau kita pribadi, kita mencoba, misalnya sistem A gak berhasil, kita lanjut ke sistem B sampai kita menemukan sistem yang pas. Karena setiap ikan, yang namanya ikan itu kan makhluk hidup, itu pasti berbeda. Ada sistem yang cocok misalnya kayak green water system, ada yang cocok dengan bioflok, ada yang cocok ya dengan kita kasih air kasih air gitu aja udah cocok. Ya itu kan perbedaannya di situ, nggak bisa kita menyatukan dan samakan. Jenis ikan kan juga berbeda. Terkadang kan kita juga dapat ikan bibit-bibitnya itu yang berbeda-beda. Halo semuanya, sobat patil semua, salam patil. Baik, hari ini Ale bersama Eko lagi main-main ke salah satu tempat di Atap Rantah. Penasaran kan? Nah ini ada teman-teman, kita akan berbincang. Tapi dalam sesi kali ini video kita namanya Komanan. Kita sesi Komanan, kolam masyarakat kekinian. Jadi bagaimana milenial membuat kolam, dan kita akan pengen nunjukin kolam milenial itu seperti ini. Kalau perkenalan dulu mungkin sekali lagi. Ya boleh. Nama saya Zaman. Nama saya Cliff. Nah, Mas Jamat dan Mas Cliff. Tahu nggak perbedaannya? Ya, bisa lihat kan perbedaannya teman-teman semua. Kamu dari Kesamaannya cuma satu. Karena kita semua berkumis. Berarti kita dari golongan lele, bukan dari golongan buaya. Wah, tepuk tangan dulu. Kita semua berkumis. Karena dari golongan lele ya. Iya. Nah, menarik, hari ini kita akan berbincang dan ngobrol-ngobrol sama Mas Jamat sama Mas Cliff tentang kenapa sih mau budidaya lele. Yang ganteng-ganteng ini mau budidaya lele. Wah, iya, budidaya itu kan lele ini bau, lele makanannya kotoran. Terus apa lagi yang jelek-jelek pokoknya? Pokoknya yang Semua yang kotor-kotor. Lele. Tapi kenapa kita mau dan kenapa Mas Jamat dan Mas Cliff itu mau? Kita akan bedah di sini. Jadi kalau setelah kita berputar-putar tadi ya, Mas Jamat, Mas Cliff, kan banyak suka dukanya nih. Iya Suka pasti. dukanya. Tapi saya pengen tahu kalau budidaya lele ini sebenarnya tercetus gara-gara apa? Nanti memulainya. Iya, memulainya. Salah satunya itu kalau ditanya ya budidaya. Kita kan sebelumnya punya usaha. Ya. Ini
maaf sekalian promosi. Oh, ya. apa Pak? Usahanya apa? Minuman namanya Mazali Mango. Cobain ya. Oh, Mazali Mango. Udah ada beberapa outlet di Jogja dan di luar Jogja. Oh iya. Nanti kita coba ya. Boleh. Iya. Harusnya ada di meja sini nih. Iya. Besok dibawain. Oke. Selain itu, karena kita itu mikir, masa iya kehidupan itu stuck di sini aja. Yes. Apa sih yang mau dibuat? Kita melihat kan, karena salah satunya adik saya ini yang namanya Akhlif suka dari kecil sama binatang lah, segala jenis binatang, mulai dari monyet, punya kambing, apa waktu kecil semuanya. Ada obrolan dari saya, gimana kalau kita ternak lele? Saya bilang ke dia, soalnya pertamanya yang dipengen sama aku itu sapi, kalau enggak kambing. Iya. Sapi kalau enggak kambing. Iya, itu pengen mulainya dari situ. Ketika saya bilang jelasin lele, oh semangatnya mulai. Membara ibaratnya semangatnya ya. Membara belajar di YouTube, oh lihat ini, lihat itu. Ayo bang kita mulai. Kita nyari sana sharing sama teman. Jadi sebagai abang ini langsung, oh ya udah, ayo Iya. eksekusi lah ya. Iya, langsung dijalanin aja. Yes. Rugi gak ruginya nanti aja mikirnya. Kalau bisa jangan rugi lah. Iya, kalau bisa jangan. Siap. Jangan kerja bakti. Jangan kerja bakti. Iya. Gimana caranya? Kalau di tempat kita namanya MPC mas. Apa itu? Buah piye caranya berhasil. Cocok itu cocok. Boleh kita pakai juga Boleh, itu boleh, nanti. Ya udah, kita mulai, kita terjun mulai dari ya mungkin bagi teman-teman yang dengar, mungkin terkadang orang mikir itu gila. Orang kalau mau mulai sesuatu kan mulainya dari 1 atau 2 kolam kan. Kita mulai dari 36 kolam. Mulai dari 36 kolam dengan sistem ya seperti Mas Riko. Mas Riko kan sistemnya apa? Sebisa mungkin kita harus jangan sampai kerja bakti. Betul Saya itu pemikirannya juga sama. Tapi kalau saya jangan sampai saya mendapat uang selama 3 bulan. Karena ketika kita masukin itu 3 bulan. Saya bikin sistemnya ini sama adik-adik saya, Aklab dan Akhlif. Ini Aklabnya nggak ada, nggak mau diliput teman-teman. Biar penasaran nanti. Biar penasaran. Makanya Biar main ke sini siapa? nanti ya kan. Kita bikin sistemnya panen seminggu sekali dengan catatan apa? Minggu pertama kita masukin, minggu kedua sampai 12 minggu. Ketika minggu pertama kita panen, minggu ke-13 masuk lagi. Jadi siklusnya itu jalan terus. Uang pemasukan itu setiap 1 minggu sekali. Jadi bukan 3 bulan. Tapi 3 bulan pertama sampai 6 bulan kita itu nggak dapat apa-apa. Kerja bakti. Jadi ya tetap semangat. Nah, tapi menarik berarti kan ini abang yang berusaha untuk menjadi superhero kan, mengelola dan mewujudkan harapan Adinda. Kalau Mas Klip sendiri gimana? Memang suka hewan ya? Kalau saya pribadi dari kecil, mau hewan apa aja itu suka gitu. Mulai dari siamang dulu, anjing dulu juga saya piara. Walaupun ya sebenarnya nggak boleh dalam agama gitu. Tapi saya suka, saya anggap ya itu hewan ciptaan Tuhan, ya udah untuk dipiara dan untuk dirawat gitu, untuk diberi kasih sayang gitu. Seperti sama lele gini. Misalnya kita merawat lele, kita asal aja, ya udah terserah airnya mau dimanain. Yang penting lelenya hidup, itu nggak bisa juga. Kita bisa lihat lele itu ada kadang kembung, kadang white spot, kadang sakit. Itu kita harus ibaratnya rawat, diberi sama kayak ibaratnya kita kasih sayang sama lelenya. Salah satunya saya baca-baca kan, saya juga lihat di YouTube. Saya ketemu Sido Kartofish sama Mas Riko. Saya lihat di YouTube, saya lihat Sido Kartofish. Ternyata besar dan pengalaman Mas Riko ini juga sudah lama gitu, sudah 8 tahun main lele gitu. Saya berkunjung sama tim-tim dari sini, berkunjung ke farm Mas Riko, Sido Kartofish. Dapat banyak pengalaman. Di sini awalnya kita nggak pakai sistem green water system, kata orang sekarang sistem air hijau gitu lah. Ketemu Mas Riko bilang mungkin tingkat kematian, tingkat penyakit bisa dipres dengan green water system gini. Jadi sekarang beberapa kolam udah ada yang jadi green water systemnya, bisa dilihat aja nanti. Mas Riko ya nggak pelit ilmu gitu. Kalau kata Mas Riko, dulu Mas Riko awal-awal dilempar sini. Jadi akhirnya Mas Riko nggak mau kayak gitu, nggak mau seperti orang-orang gitu. Ibaratnya pelit ilmu lah, harus saling berbagi gitu. Betul. Mas. Jangan pelit ilmu, jangan pelit uang untuk beli lele.
Betul. Oke. Oh itu ya Mas Beb ya. Menarik sekali sih. Kalau Mas Beb ada lagi yang mau tambahin? Bung. Mungkin apa yang dirasakan sama teman-teman kita ini yang saya rasakan juga saya Memulai apa ya? memulai usaha lele dulu. Bukan memulai kalian. Iya. Treatment katanya mulai di mana? Sebentar. Kok ada yang beda nih? Oh iya. Waduh. Klarifikasi dulu, klarifikasi. Ini apa ini? Jadi saya habis pertunangan ya teman-teman. Gimiknya langsung dari treatment ya? Iya. Padahal cuma mau angkat ini doang. Oh iya siap. Kalau mau jadi calon ayah. Jadi apa yang mas-mas ini rasakan, saya juga pernah merasakan dulu juga pas awal-awal. Karena memang lele ini kita memeliharanya harus ada rasa ya, ada kasih sayang juga sih. Kita harus jeli melihat warna airnya, pergerakan ikan ini seperti apa. Faktor cuaca kita juga harus pintar-pintar melihat faktor cuaca. Betul-betul berteman sama lele ya. Iya. Peluk-peluk. Tidur di dalam. Tidur dalam kolam. Tapi mungkin berjalan seiringnya waktu gitu kan, mungkin nanti mas-mas ini bisa menemukan solusi. Ya. Intinya cari langsung solusi ya. Iya. Kalau masalah itu pasti ada. Tidak mungkin masalah tidak ada. Iya. Tapi pasti ada. bagaimana mengubah masalah itu untuk mendapatkan solusi. Betul. Pegadaian, mengatasi masalah. Itu masalah apa aja, Mas? Masalah apa aja ya. Oke, siap. Gitu ya. Iya. Jadi saya sebenarnya salut sama teman-teman dari Apa namanya? Nah, ini apa namanya nih? Apa namanya? Oh, belum ada. Belum ada. Masih baru. Masih baru. Nanti ada namanya. Beginner. Iya. Beginner. salut terhadap teman-teman ini sudah berani dan mencoba usaha lele, karena memang itu tadi pemenuhan akan apa namanya Kebutuhan lele. kebutuhan lele itu di Jogja dan sekitarnya memang masih terbuka lebar. Masih ada Dan kuotanya. juga kan kita mikirnya apa, Mas? Jogja, anak mudanya banyak. Ya. Tapi pemasok lele itu rata-rata dari kota luar. Kita nggak perlu sebut kota mana, biar pada nggak tersinggung teman-teman yang budidaya lele di luar. Tapi kenapa sih kita ini yang tinggal di Jogja ya, walaupun bukan asli pendatang, kita pendatang, kenapa kita nggak bisa support kota ini? Kita juga tinggal di sini ya Iya. kan. Itu mungkin salah satunya kita mengabdi di kota ini Iya. juga support gitu. Iya, walaupun kita cari cuan. Iya. Itu hasil. Iya, hasil dari kerja keras kita. Soalnya yang teman-teman mikir pasti kan orang yang apalagi mungkin lihat muka saya sama adik saya pikir kan, ini buang duit aja, ada orang yang ngerjain. Bisa nanti tanya sama tim kita itu kalau sortir ikan itu sendiri itu ada ibaratnya kotoran buangan dari ikannya, airnya itu kan ada yang misalnya nggak cocok atau apa bau, kita itu cemplung di dalam situ. Hati kita yang kita naruh seperti yang Mas Riko bilang, kita nggak ngerasa ibaratnya risih atau jijik gimana gitu. Untuk apa? Ya untuk kita memasarkan untuk ke teman-teman. Dan juga kan pasti yang banyak yang nonton yang nggak ngerti misalnya budidaya lele, pemikirannya lele dikai makan opo wae iso, ibaratnya bahasa Jawanya Bisa. kayak gitu. Iya. Memang bisa, tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri, kita mau melakukan itu atau tidak, apa yang kita kasih gitu. Karena kita menciptakan sesuatu yang berkualitas itu tidak harus mahal, Iya, ya kan? benar. Seperti itu. Jadi jangan main-main. Dan juga ada tambahan nih mas. Iya. Kita nggak perlu malu untuk berternak lele. Sebagai petani kita harus bangga dong. Iya dong. Kita bisa mengabdi kepada kota, kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita harus bangga gitu. Kenapa harus malu menutupi kalau kita peternak lele? Gitu. Betul. Ya, apalagi kalian kalau yang suka treatment, mereka gak bakal nanya uangmu dari mana. Yang penting mereka nerima uangmu. Treatment lagi. Oke, itu sobat patil semua ya. Tadi Mas Jamat sama Mas Cliff sudah membagikan surat. Jadi jangan patah semangat kalau teman-teman yang mau, boleh apapun, kolam tanah boleh, kolam semen boleh, kolam terpal boleh, budidamber boleh, apapun itu kolamnya boleh. Yang penting bisa apa ya, memanusiakan lele lagi, Iya. menaruh lele pada tempat yang wajar, Layak lah. layak. Karena kalau untuk peternaknya ya harus layak, biar hasilnya juga layak, ya kan? Oke, ada lagi yang mau disiapkan? Ada
lagi mau disampaikan? Bersama? Saya. Iya. Enggak. Mungkin belakang. Iya. Mas Kli? Udah cukup. Mas Riko? Oke. Jadi dia teman-teman, itu adalah sesi komanan kita. Sampai jumpa pada konten-konten kita berikutnya. Sampai jumpa pada komanan-komanan yang lainnya. Jangan malu jadi peternak lele. Hidup peternak lele. Mari kita mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan minimal diri kita sendiri. Baru mungkin kita setelah itu bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya lupa ngapain Mas. Kalau teman-teman misalnya mau sharing ke kita juga masalah kolam terpal, ya nanti kita cantum Instagramnya Oke. mungkin atau nomor pribadi Nanti di kita bawah. cantumin Instagram di deskripsi video Iya. ini ya. Bisa DM, bisa langsung main ke tempat kita. Yes, oke, gitu. Ya, oke. Dadah teman-teman semua. Salam patin. Mending kita wawancara. Oh iya, kita wawancara.